Kami rindu hati kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu karena kami tahu Tuhan bahwa hanya dengan Roh Kudus itu sajalah kami punya hidup yang mendapatkan makna di dalamnya. Berikanlah Roh Kudus itu untuk menuntun setiap langkah kami. Berikanlah Roh Kudus itu untuk terus mengingatkan kami setiap hari, menginsyafkan hati kami, agar apa yang kami lalui hari demi hari menjadi sebuah kehidupan yang dipersembahkan untuk Tuhan. Berikanlah kami firman-Mu hari ini, supaya firman itu juga kembali menguatkan setiap kami untuk melangkah di tengah dunia. Pimpinlah Tuhan perenungan ini supaya menyentuh hati kami lagi, dan kiranya Roh Kudus membantu kami, menolong kami mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu jemaat sekalian yang baru pertama kali datang mungkin, atau yang mungkin sudah lama tidak hadir, lalu bisa bergabung bersama-sama kembali di tempat ini untuk beribadah. Kita bersyukur karena dari minggu lalu sudah diumumkan mengenai adanya janji iman, dan kiranya setiap kita kembali memohon pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan, supaya iman kita dikuatkan, mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang akan kita kerjakan bersama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita. Mari kita membuka dari kitab Keluaran. Kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Keluaran. Mari kita membuka Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Kita membaca Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Mari kita membacanya bergantian. Saya akan bacakan ayat 7. Bapak Ibu jemaat sekalian bersama dengan song leader bisa membaca ayat 8. Kita bergantian seterusnya sampai ayat 12. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Hem, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita membahas beberapa ayat ini. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah seorang anak pemuda gitu ya di Jakarta. Dia WA saya dan kemudian tanya, "Kak, mau tanya, saya lagi baca kitab Keluaran dan di situ lagi merenungkan untuk menjelang Paskah gitu ya. Saya baca di Keluaran kok udah ada Paskah, kan Tuhan Yesusnya belum ada." Dia bertanya seperti itu. Kemudian saya coba jelaskan beberapa hal, tapi terutama mengenai Paskah itu kemudian jadi dia baru menyadari juga lebih lanjut, oh ternyata Paskah bukan sebuah perayaannya khusus orang Kristen gitu ya. Karena seringkali kita hari ini merayakan Paskah, kita mempersiapkan hati setiap tahun Paskah. Ternyata orang Yahudi lebih ngerti Paskah daripada orang Kristen kalau kita melihat konteks perjanjian lama. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam gambaran perjanjian lama ini, justru ketika kita sekarang merayakan Paskah, kita punya misalnya Bapak Ibu yang mungkin kemarin sempat membeli buku perenungan Paskah dari Pendeta Anton juga, semua arahnya membawa kita merenungkan penderitaan Kristus, sampai akhirnya puncaknya di kayu salib dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita mempersiapkan hati menuju sebuah momen yang begitu besar dalam agama Kristen. Bahkan karena
ini saking besarnya simbol dari kekristenan, kita tidak pakai palungan, kita tidak pakai bintang misalnya, tapi kita pakai salib. Karena kita tahu betapa besarnya momen ini, momen kematian dan kebangkitan Yesus. Dua momen yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Dan di sini kita melihat karena itulah adanya keselamatan bagi umat Tuhan. Melalui adanya perenungan akan kematian dan kebangkitan, di situ kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, karena itulah kita sekarang juga melihat di dalam gambaran Perjanjian Lama, sebuah cerita yang baru masih awal-awal menjadi gambaran. Oh ya, kita sudah sering dengar Israel dibebaskan dari Mesir. Itu sebagai gambaran dari umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan dosa gitu ya. Ini sebuah paralel yang memang sering kita dengar. Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir oleh tangan Tuhan. Nanti kita juga melihat tangan Tuhan melalui Yesus Kristus membebaskan umat Tuhan dari perbudakan dosa. Ini kan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi sekarang kita melihat di dalam bagian yang kita baca, Israel belum dibebaskan. Tetapi kita sudah melihat beberapa gambaran sedikit demi sedikit tentang yang namanya konsep keselamatan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul Blueprint Keselamatan. Blueprint itu kita tahu ya, cetak biru atau sebuah gambaran awal, sketsa atau ya sudah ada banyak konsep-konsep yang akan digenapi lebih lanjut. Blueprint itu seperti sebuah gambar di dalam sebuah kertas, semuanya sudah terancang di sini, tapi ketika misalnya gambar gedung SKC misalnya gitu ya, semua gambar gedung sudah tersedia, tetapi nanti akan baru jadi sebuah bangunan yang indah, yang besar, yang megah, waktu semuanya sudah dibangun. Dan inilah kita melihat di dalam kitab Keluaran 3, kita melihat blueprint dari keselamatan. Nanti keselamatan itu akan kita rasakan juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita sama-sama kembali melihat bahwa hari ini ada 3 poin yang akan kita renungkan. Blueprint keselamatan, berarti yang pertama, keselamatan itu adalah pertama menikmati inisiatif dari Allah. Menikmati inisiatif dari Allah. Saya kembali bacakan ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Katakan ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Sampai di sini dulu. Di sini kita melihat di dalam gambaran pertama bahwa keselamatan selalu dimulai dari Allah. Ayat 7-9, Tuhan berkata, Dia melihat kesengsaraan umatnya, mendengar seruan mereka, mengetahui penderitaan mereka. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar pembahasan sebelumnya, bagaimana Tuhan berulang kali digambarkan, Tuhan melihat. Nanti kemudian diwakilkan oleh Musa melihat penderitaan saudara-saudaranya, maka dia keluar. Bapak Ibu, orang permukiman orang Israel itu cukup relatif di bawah gitu ya, agak-agak rendah gitu ya, ketika mereka ada di Mesir. Sedangkan Musa ketika dia mau melihat kepada permukiman, dia harus turun. Maka ini gambaran yang dari awal juga Musa ketika digambarkan datang kepada umatnya, dia digambarkan turun. Nanti waktu ada sungai Nil lebih di bawah lagi, digambarkan kembali turun lagi. Waktu misalnya Putri Firaun datang ke sungai Nil, digambarkan dia juga turun. Jadi kita melihat dari sungai Nil, tempat paling bawah, paling rendah, itu adalah tempat di mana ya kita lihat semua pembunuhan, paling puncak penindasan orang Israel adanya di sungai Nil, tempat terbawah. Dan kemudian kita melihat nanti Musa di dalam cerita berikutnya, dia juga mulai ada kesadaran buat turun ke bawah. Melihat terus ke bawah kepada orang-orang yang menderita. Tapi lebih daripada itu, dari seluruh cerita ini kita melihat adanya Tuhan yang melihat ke bawah. Tuhan yang melihat paling jauh, paling bersifat turun ke bawah untuk melihat penderitaan dari umat Tuhan. Nah, menariknya kemudian kita melihat
Dalam gambaran ini nanti Tuhan akan mengeluarkan mengeluarkan umat Israel ini dengan sebuah gambaran yang di sini di bahasa Indonesia tidak muncul, tetapi ini permainan katanya dipakai membawa mereka, menuntun mereka, itu gambarannya naik. Jadi sengaja permainan kata ini dihadirkan untuk orang-orang yang paling di bawah sekalipun dibawa untuk naik, untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini semua inisiatif dan semuanya dimulai dari Allah. Bapak Ibu, kemudian kita melihat di dalam gambaran ini lebih lanjut sedikit. Seorang komentator mengatakan bagian ini adalah firman pertama kali di mana dalam kitab Keluaran ini yang bersifat programatik gitu ya. Artinya firman yang akan menggerakkan seluruh narasi berikutnya. Kita melihat di ayat 7 sampai 12 ini semua rangkuman-rangkuman cerita sebelumnya masuk semua campur aduk di sini. Penderitaan umat, Tuhan yang melihat, kemudian nanti digambarkan Tuhan akan turun. Di gambaran berikutnya nanti mereka akan dibawa ke sebuah negeri berlimpah susu dan madu dan lain sebagainya. Lalu nanti sampai ayat-ayat berikutnya dari 7 sampai 12 ini semua rangkuman atau cerita besar dipadatkan semuanya di dalam bagian ini. Ini adalah sebuah perjalanan awal seperti sebuah blueprint tadi, sebuah sampel yang akan kita renungkan di dalam banyak waktu ke depan. Tapi yang paling penting apa? Paling penting adalah penggunaan kata ganti orang pertamanya di sini. Aku gitu ya. Dari ayat 7, aku memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku mendengar seruan mereka dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu, tindakan penyelamatan ini berasal langsung dari hati Tuhan, dari kehendak Tuhan. Menariknya adalah di sini dikatakan 2 kali Israel disebut sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan, Israel umat Tuhan 2 kali. Dan apa yang membuat ini jadi penting? Kita jadi melihat Tuhan sudah menetapkan umatnya sebelum umatnya sungguh-sungguh menjadi sebuah umat gitu ya. Israel waktu itu belum jadi apa-apa. Israel masih jadi sebuah bangsa budak. Sebuah komunitas di Mesir yang ya memang sudah Israel sebutnya. Tapi mereka belum sungguh-sungguh dibentuk menjadi sebuah umat. Belum punya pemimpin, belum punya hukum. Ini belum jadi apa-apa. Tetapi Tuhan sudah menentukan mereka menjadi umatnya. Sedikit perenungan bagi kita menyadari bahwa karya Allah itu adalah sebuah karya yang sudah dimulai sebelum kita bisa melakukan apa-apa. Sebelum kita mengeluh, Tuhan sudah punya rencana. Sebelum kita dipanggil, Tuhan sudah punya agenda. Ini yang bisa kita renungkan pertama kali. Sebelum kita mengeluh segala sesuatu, Tuhan sudah punya rencana. Dan sebelum kita dipanggil, Tuhan sudah punya agenda. Bapak Ibu, kita hidup di tengah dunia yang sangat bersifat meritokrasi gitu ya. Meritokrasi, semuanya ditentukan oleh merit. Semua apa yang menjadi identitas banyak orang ditentukan oleh dari mana, berapa banyak yang bisa dikerjakan. Kita hidup di tengah dunia yang selalu menuntut adanya sesuatu yang bisa diproduksi, ada hasil, entah hasil barang, hasil tenaga, hasil ide dan lain sebagainya. Dari pekerja kantoran sampai mungkin yang berdagang, sampai bahkan di laboratorium, semua dunia kita digerakkan perlu ada hasil, perlu ada merit pekerjaan yang dihasilkan dari kehidupan kita hari lepas hari. Terutama di tengah persaingan tinggi dan akhirnya kita melihat ya dunia ini pada akhirnya bergerak dan menentukan identitas manusia berdasarkan pencapaian-pencapaian dan hasil pekerjaan. Tetapi tidak demikian dengan kisah keselamatan. Kisah keselamatan adalah kisah yang dimulainya bukan dari merit umat Tuhan. Kisah keselamatan bukan kisah yang dimulai dari bagaimana Israel bisa berseru pada Tuhan, berseru sekeras mungkin sampai Tuhan mendengar. Kita tahu cerita di mana bangsa ketika Elia melawan 400 nabi Baal. Elia menantang mereka dan mengatakan, ayo berdoa pada dewamu, turunkan api dari langit. Kemudian
400 nabi Baal itu berusaha berdoa, Elia terus mengejek mereka, mengatakan, ayo teriak lebih keras lagi, mungkin dewamu sedang tidur dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita melihat konsep-konsep di tengah dunia kita, ya gambarannya kurang lebih seperti itu. Berusaha menyajikan sesuatu dulu, memohon sesuatu sebisa mungkin, mempersembahkan, menawarkan suatu hal kepada dewa, kepada Tuhan, kepada semua hal, bahkan kepada manusia, kepada sistem, kepada pemerintah. Semuanya di sistemnya, cara kerjanya, kamu tawarkan apa, kamu dapat sesuatu yang lain. Ini menjadi sebuah sistem nilai di tengah dunia yang begitu berbeda dengan konsep keselamatan dari Tuhan. Di tengah dunia selalu sifatnya akhirnya jadi sogok menyogok, ya katakanlah jadi barter tapi dengan sesuatu yang mungkin agak berat sebelah menindas gitu ya. Tapi kita kemudian melihat kalau kita merenungkan bahwa Tuhan sudah menentukan umatnya sebelum umatnya betul-betul menjadi sebuah umat yang besar, umat yang terpisah. Kita melihat di sini Tuhan sudah melakukan inisiatifnya terlebih dahulu. Inilah yang pertama yang kita renungkan, keselamatan itu adalah menikmati inisiatif dari Allah. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang sampai hari ini punya kesadaran untuk menikmati inisiatif dari Allah? Orang-orang yang sehari-hari bisa menikmati inisiatif dari Allah akan menyadari bahwa oh ya, Tuhan yang pertama mengampuni, Tuhan yang pertama mengasihi, Tuhan yang pertama-tama berkorban dan lain sebagainya. Tanpa kita menikmati inisiatif Allah, tanpa kita menikmati inisiatif dari Allah yang mengampuni, wajar saja jika kita merasa sulit untuk mengampuni. Tanpa kita menikmati inisiatif dari Allah yang mengasihi, ya wajar saja kita sulit untuk mengasihi. Mungkin kita bertanya, kita melihat di tengah-tengah relasi gitu ya. Oh iya, tapi kan namanya cinta bisa pudar. Kita mengasihi keluarga, mengasihi pasangan, sedikit demi sedikit dikecewakan, sedikit demi sedikit ada hal-hal yang tidak sesuai. Hal-hal yang mungkin kita sudah sepakati di awal, ayo kita sebagai pasangan berelasi, ada aturan-aturan main yang kita sepakati bersama dengan kasih, dengan cinta di awal yang menggebu-gebu. Tapi lama-kelamaan ketika hari demi hari berlalu, ada hal yang tidak ideal, tidak sesuai, sedikit demi sedikit cinta bisa pudar, betul. Tapi kita melihat di sini orang yang mendasarkan cintanya di dalam inisiatif dari Allah akan menyadari bahwa cinta itu akan kembali diisi. Diisi bukan mengandalkan diisi oleh orang lain. Orang lain ketika kita andalkan untuk, ayo aku isi hidupmu, kamu isi hidupku. Akhirnya ya ini dunia yang tidak akan pernah bisa mengisi satu sama lain. Lama-kelamaan semuanya akan pudar, dan pudar. Tapi orang yang bisa menikmati inisiatif dari cinta Tuhan akan bisa menghidupi prinsip kasih itu, karena dalam gambarannya dua orang mau mengasihi, tapi sumber kasihnya bukan dari mereka, sumber kasihnya dari Tuhan. Tuhan memberikan kasih, mereka berbagi kasih. Ini sebuah cinta, konsep berbagi kasih yang perlu kita miliki sebagai orang Kristen. Banyak orang merasa aku sumber kasih, aku sumber dari pengampunan. Semua kalau bisa bicara tentang pengampunan, bicara tentang mengasihi, bicara tentang berkorban, semua sumbernya dari diri kita. Dari keberanian kita melangkah, dari keberanian kita menantang diri dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita belajar bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, keselamatan berarti menikmati inisiatif dari Allah. Inisiatif Allah yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita, inisiatif dari Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mau berkorban, memberi diri dan lain sebagainya. Di tengah dunia kita melihat ada sebuah gambaran ideal kalau kita melihat di film-film. Ada pangeran rela menembus berbagai tantangan, jurang dan lain sebagainya, gunung batu dan semuanya dia lalui demi bertemu dengan pasangan yang dia kasihi. Apalagi kalau kita melihat pasangannya sedang dalam musibah dan lain sebagainya, dia akan tembus sedemikian rupa sampai pasangan itu didapatkan kembali.
di dalam film itu juga ya, film Sore, Bapak Ibu mungkin pernah nonton juga, ada sebuah gambaran seorang istri dari masa depan yang rela melintasi waktu demi mengubah seorang yang dia kasihi. Itu memang dunia kita kenal, tetapi kita melihat sebetulnya inilah narasi Kristen, narasi keselamatan. Bagaimana seorang pangeran dari surga, anak Allah turun ke dunia dengan inisiatifnya untuk menyelamatkan kekasihnya, menyelamatkan mempelai wanitanya, dan mempercantik mempelai itu sampai sebuah pesta pernikahan anak domba di kitab Wahyu digambarkan. Kita melihat bahwa keselamatan adalah inisiatif dari Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah. Tuhan Yesus, Sang mempelai laki-laki yang datang untuk bisa menyelamatkan umatnya. Hari ini berapa banyak dari kita yang masih kembali punya hati yang terdorong untuk mengingat inisiatif dari Allah. Ketika kita sulit mengampuni, ingatlah bahwa Allah sudah mengampuni kita. Ketika kita sulit berkorban, ingatlah bahwa ada sebuah pengorbanan besar yang bahkan nyawa pun Dia serahkan bagi setiap kita. Tentu saya bicara seperti ini bukan berarti untuk menggampangkan setiap pergumulan kita, tetapi bergumulah bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bergumulah bukan dengan mengisi kehidupan kita dengan penuh pertimbangan-pertimbangan yang umum yang bisa kita lakukan, bisa semua orang lakukan. Oh ya, bicara mengampuni, semua orang bergumul mengampuni, lalu akhirnya melakukan berbagai perhitungan-perhitungan. Ya untungnya apa, ruginya apa kalau mengampuni dan lain sebagainya. Semua orang di dunia ini bisa lakukan itu. Tapi tidak semua orang bisa merenungkan inisiatif dari Allah. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya sudah diampuni oleh Tuhan, baru bisa mengerti apa artinya pengampunan. Bisa mengerti apa artinya mengampuni orang lain. Hanya orang-orang yang sudah merasakan betapa besarnya pengorbanan dari Tuhan Yesus, baru bisa menyadari bagaimana dia harus berkorban bagi orang lain. Bagaimana kita harus memberi diri kita, memberikan kehidupan kita untuk orang lain. Inilah yang pertama, keselamatan adalah inisiatif dari Allah. Karena sebelum kita mengeluh, Tuhan sudah punya rencana. Sebelum kita dipanggil, Tuhan sudah punya agenda. Bagian kedua yang kita bisa renungkan di bagian gambaran berikutnya adalah kita melihat keselamatan. Ketika bicara blueprint keselamatan, yang pertama tadi kita menikmati inisiatif dari Allah. Yang kedua kita menikmati kuasa Allah. Saya lanjutkan kembali pembacaan kita. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, ayat 9, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, ayat 10, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan membawa Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11, Musa berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Saat itu kita melihat di dalam cerita sebelumnya ya Bapak Ibu, Musa yang waktu itu bukan siapa-siapa, dia kemudian mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro ke sebuah tempat yang bernama Horeb. Jadi kita melihat Musa bukan siapa-siapa, dari pangeran kemudian sekarang jadi gembala. Dia kemudian masih mengembalakan kambing domba mertuanya, belum punya ternak sendiri, masih belum jadi siapa-siapa. Bahkan dia datang ke gunung Horeb, Horeb yang artinya adalah tanah tandus. Dia bukan siapa-siapa, orang biasa, datang ke sebuah tempat yang biasa-biasa saja di tanah gunung Horeb. Tapi kemudian disitulah Tuhan datang kepada Musa dan memberikan panggilannya. Inilah kemudian yang Tuhan berikan, perintah yang Tuhan berikan. Dikatakan ayat 10, sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, saat itu mandat besar jatuh ke pundak Musa seketika. Reaksi pertamanya
tentu tidak kita membaca bukan langsung siap Tuhan laksanakan gitu ya. Kita nggak melihat gambaran itu di sini. Kita melihat sebuah langkah mundur dari Musa yang penuh dengan keraguan. Dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Respon pertamanya sebuah respon yang sederhana dan sangat realistis, sangat manusiawi. Siapakah aku ini? Aku bukan siapa-siapa, itu bahasa lainnya. Aku cuma orang gembala yang ya dulu sih pangeran tetapi gagal. Sekarang sudah jadi gembala dan sudah 40 tahun tetap menjadi gembala dari mertuaku. Dalam tradisi pemanggilan di perjanjian lama, ini respon yang umum. Respon yang bisa langsung dipahami secara wajar ketika seorang tiba-tiba mendapatkan sebuah tanggung jawab besar. Musa menyatakan kerendahan hati yang pantas di hadapan Tuhan, tapi di saat yang sama respon Musa ini adalah respon yang menyadari ketidakmampuannya sendiri. Dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa ketika melihat di tengah dunianya kemana dia akan diutus. Dia langsung membayangkan dia diutusnya kepada Firaun, kepada Mesir. Dua kata yang akan langsung membangkitkan rasa trauma dia. Dia mungkin mengingat 40 tahun lalu, Tuhan bukankah aku dulu mau membebaskan umatmu? Dulu ingat gak Tuhan, aku keluar dari comfort zoneku, keluar dari zona nyamanku sebagai seorang pangeran. Untuk apa? Ya untuk membebaskan ini loh umat Tuhan, umat yang tertindas. Aku sudah mau lakukan ini dari 40 tahun yang lalu. Tapi di mana Tuhan waktu itu? Di mana Tuhan? Aku akhirnya harus berujung pada buronan dan jadi orang buangan sampai hari ini. Kita melihat Musa mau melakukan apa yang Tuhan lakukan dari 40 tahun sebelumnya. Dan sampai saat itu dia mungkin sudah membuang semua ambisinya. 40 tahun berlalu dia sudah melihat gagal, gagal, dan gagal. Dia buang semua ambisinya. Tapi hari itu Tuhan kembali memanggilnya. Dikatakan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Sebuah ambisi yang kembali tiba-tiba dipantik lagi. Kembali Tuhan bangkitkan lagi. Mungkin Musa berkata, Tuhan drama macam apa ini? 40 tahun lalu ini yang aku mau lakukan, tapi sekarang engkau memanggilku untuk melakukan hal yang sama. Dan di situ Musa berkata, siapa aku ini? Kalau mau lakukan ya lakukanlah harusnya 40 tahun lalu ya Tuhan. Tapi kemudian Musa berkata seperti ini dengan membayangkan Firaun begitu kuat, Mesir begitu besar, dan aku bukan siapa-siapa hari ini. Maka kita melihat Musa ini bergumul dengan begitu berat. Musa mengalami sebuah goncangan hebat dengan melihat apa? Aku yang dulu mau lakukan ini tapi gak berhasil dan kemudian sekarang Tuhan mau suruh aku lakukan hal yang sama. Musa melihat dirinya sendiri dan melihat dirinya tidak akan mampu bisa melakukan tugas sebesar itu saat itu. Tapi respon Tuhan sangat menarik gitu ya. Kita melihat di sini justru Tuhan tidak langsung membungkam Musa. Diam, kamu bisa. Enggak, Tuhan enggak lakukan itu. Tuhan ketika melihat Musa yang sedang mengalami krisis identitas, melihat Firaun besar, Mesir besar, dia begitu kecil. Tuhan tidak langsung menjadi sebatas motivator yang langsung mengatakan, ayo Musa kamu punya potensi, ingat kamu dididik di istana raja loh, kamu 40 tahun pertamanya sebagai pangeran loh. Tidak langsung dibungkam dengan langsung mengingat, ya ayo ingat dong masa lalumu kan pernah ada hal yang baik, ayo bersyukur dong. Bapak Ibu sedikit cerita intermezzo gitu ya, di tengah-tengah komunitas STT kami, karena kami hamba Tuhan gitu ya, jadi rasanya mengeluh itu terlalu berdosa buat banyak mahasiswa STT. Akhirnya banyak mahasiswa STT di tengah-tengah segala pergumulan, ketika mengikuti perkuliahan yang 25 SKS dari semester awal, begitu mulai, latar belakang kami beda-beda, ada yang dari tempat jauh, ada yang dari mana-mana, datang semua ke STT, langsung tiba-tiba dihantam dengan 25 SKS. 25 SKS-nya juga tidak tanggung-tanggung, kami langsung semester 1, 13 mata kuliah. Dan di situ perjalanan yang begitu berat,
begitu beres semester 1 bisa survive, semester 2-nya 25 SKS ditambah ada observasi sekolah minggu. Dari yang awalnya, oke, kami survive hari Senin sampai Jumat, kuliah, Sabtu Minggu kerja tugas gitu ya. Setiap hari kayak gitu, tiba-tiba masuk semester 2, 25 SKS, tapi Sabtu Minggunya observasi sekolah minggu. Jadi yang Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu pelayanan. Kapan kerja tugasnya gitu ya Bapak Ibu? Itu kemudian jadi sebuah tantangan besar buat anak-anak STT. Karena mungkin waktu bandingkan dengan STT lain, di STT RI itu ya memang agak cukup kejam gitu ya dikasih mata kuliah sebanyak itu, karena STT lain mungkin tidak sebanyak itu mata kuliahnya. Apalagi waktu bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi dari US, dari Amerika, dari Westminster Theological Seminary, mereka datang ke Indonesia bertanya, kami tanya kepada mereka, kalian berapa mata kuliah? Oh, kami satu semester 4 mata kuliah. Dan ya memang SKS mereka lebih banyak gitu ya, ada yang 4 SKS, ada yang 6 SKS. Tapi di tempat kami tiba-tiba kami cerita, kami 12 loh gitu. Mereka terkejut setengah mati. Dari situ ketika masuk ke pintu asrama lagi, kembali kemudian bertemu dengan senior-senior atau apa, kadang-kadang ada eh, apa ya namanya, cetusan-cetusan spontan gitu, celetukan yang langsung bilang, ayo bersyukur apa hari ini. Kadang-kadang mahasiswa STT selalu ditanyanya supaya rajin bersyukur, ditanya selalu setiap saat, ayo apa yang bisa disyukuri hari ini. Langsung di momen-momen tertentu kami merasa, apa ya, gak ada yang bisa disyukuri gitu sebetulnya. Di tengah-tengah keadaan yang begitu berat, apa yang bisa disyukuri, emang gak ada gitu waktu itu. Dan di situ langsung kadang-kadang senior suka memberikan ceramah yang lebih panjang daripada perkuliahan gitu ya. Tapi ini sebatas perjalanan pembentukan lah ya, kita anggapnya sebagai hamba Tuhan. Tapi kita melihat juga di dalam gambaran yang Musa alami waktu itu. Dia mengalami sebuah pergulatan hebat dengan masa lalunya, dengan panggilan hidupnya, dengan keadaan hidupnya saat itu yang sedang mengalami krisis identitas. Dan di situ Tuhan tidak langsung membungkam Musa dengan mengatakan, enggak Musa, kamu bisa, ayo bersyukur, ayo lihat masa lalumu dan lain sebagainya. Yang Tuhan lakukan apa di ayat 11 ini? Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Kemudian ayat 12 firman-Nya, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Sebuah perkataan yang begitu akan menghibur. Ayat 12 mengatakan, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Bapak Ibu, ini sebuah penghiburan besar. Kenapa? Karena kita di tengah-tengah keadaan sehari-hari yang kita lalui. Yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan untuk kita dikuatkan. Bukan dikuatkan dengan kemampuan kita sendiri, nanti kita harus berjuang sendiri. Tetapi untuk kembali mengingat bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Itulah berita Injil juga. Berita keselamatan adalah berita bahwa Tuhan menyertai kita. Maka yang pertama kita melihat bahwa ini bicara tentang inisiatif dari Allah. Keselamatan itu bicara tentang inisiatif Allah. Yang kedua kita melihat keselamatan itu adalah penyertaan Allah. Ini juga kan yang kita melihat dalam Injil Matius ketika Yesus dihadirkan sebagai seorang bayi. Kemudian malaikat berkata kepada Maria, sesungguhnya malaikat bicara dan mengutip sebuah ayat dari Yesaya gitu ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu akan diberi nama Immanuel. Immanuel Allah menyertai kita. Bapak Ibu, berita Injil adalah berita untuk kita merenungkan kembali penyertaan Tuhan. Immanuel. Kita berada di tengah dunia yang akan terus menuntut, menekan, dan memberikan kita berbagai tawaran-tawaran untuk ayo kuat, ayo sanggup dengan berbagai hal. Dan akhirnya mungkin kita PA sebelumnya kita bahas tentang toxic positivity. Ya ini bisa jadi toxic juga. Sebuah perkataan positif yang begitu naturalnya kita keluarkan. Kita ketika menghadapi
berbagai situasi-situasi yang mungkin ada orang kehilangan pekerjaan, ada orang kehilangan orang dikasihi dan lain sebagainya. Kita ada di tengah dunia yang bisa dengan cepat langsung berkata, tenang, Tuhan sedang bekerja hal yang lebih baik. Tuhan sedang mengerjakan hal yang lebih besar. Oke, betul Bapak Ibu, itu secara teologi betul. Tetapi kalau kita terlalu cepat mengucapkan hal itu, kita tidak memberi ruang untuk orang bergumul terlebih dahulu. Ini bisa jadi sebuah hal yang bersifat toksik di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita melihat di dalam gambaran kitab Keluaran, Tuhan membungkam Musa bukan dengan mengatakan, tidak, Tuhan langsung mengatakan ingat masa lalumu, bersyukur, atau berbagai hal lain yang Tuhan ingatkan kepada Musa. Yang Tuhan katakan adalah, aku menyertai engkau. Sebuah perkataan yang tidak asing bagi kita semua, tetapi inilah salah satu esensi dari keselamatan kita. Hari ini berapa banyak kesulitan yang kita hadapi, ingatlah kembali bahwa kita disertai oleh Tuhan. Umat Tuhan adalah umat yang akan menikmati penyertaan Tuhan. Kita sudah merenungkan ini dari beberapa minggu kemarin. Kita melihat nantinya di dalam perjalanan umat Tuhan, sebuah perjalanan yang akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita melihat mereka di padang gurun, Tuhan berjalan dengan mereka. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan kembali hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di bait suci mereka. Tuhan kembali nanti memiliki gambarannya, oh ya, dinasti Daud dan Salomo dan keturunannya adalah dinasti yang Tuhan pelihara. Ini adalah sebuah pemeliharaan penyertaan Tuhan melalui pemerintahan, melalui ibadah, melalui berbagai hal, melalui nabi-nabi yang berfirman. Kita akhirnya melihat nabi, pemerintah atau raja maupun ibadah atau imam, ini adalah sebuah gambaran yang Tuhan terus berikan sebagai penyertaannya dari zaman ke zaman. Dan pada akhirnya kita melihat Yesus Kristus juga datang sebagai raja, imam, dan nabi untuk menunjukkan, ya, semua gambaran perjanjian lama ini Tuhan kembali hadirkan. Esensinya apa? Esensinya Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Dan hari ini setiap dari kita punya peranan raja, imam, dan nabi sebagai salah satu gambaran dari kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini yang kedua yang bisa kita renungkan. Maka yang pertama, keselamatan berarti menikmati inisiatif dari Allah. Yang kedua, keselamatan berarti menikmati penyertaan Allah. Dan yang ketiga kita melihat bahwa keselamatan itu menikmati kuasa Allah. Yang ketiga kita melihat ini tentang kuasa Allah. Ayat 12 dilanjutkan dengan mengatakan, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Yang ketiga kita bicara tentang kuasa Allah. Itu menunjukkan bahwa dalam gambaran ini Tuhan membawa Musa nanti akan menghadapi sebuah tantangan besar. Firaun, Mesir yang akan menjadi sebuah ancaman bagi mereka saat itu, tetapi Tuhan memakai Musa. Dan di situ sebuah tanda diberikan. Satu tanda yang pertama yang Tuhan berikan adalah tanda untuk beribadah. Inilah tanda bagimu, ayat 12, bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Sebuah tanda yang akan menguatkan Musa. Kenapa? Karena waktu nanti Musa ketika dia saat itu mungkin bertemu dengan Tuhan secara langsung, oke, ini tandanya kamu akan kembali beribadah di sini. Di situ Musa belum paham. Tetapi lama setelah itu ketika kitab-kitab ini ditulis, bahkan kitab-kitab ini direnungkan, baru orang Israel akan melihat ke belakang. Ternyata ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka akan kembali datang ke satu tempat yang bernama Gunung Sinai di Keluaran pasal 19. Disitulah dia kemudian Israel ini merasakan adanya sebuah momen yang pernah dirasakan oleh Musa. Gunung Sinai dengan Gunung Horeb itu satu tempat yang sama gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ini penyebutan yang berbeda, ada dua nama. Ini yang menjadi gunung yang penting dalam perjalanan umat Tuhan. Musa dipanggil di sebuah gunung, Gunung Horeb, gunung Allah.
Tetapi waktu itu gunung Allah itu belum menjadi sebuah gunung yang penting pada waktu Tuhan memanggil Musa. Ini baru menjadi sebuah gunung yang penting waktu apa? Waktu bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, mereka akan datang kembali ke sebuah gunung. Di dalam Keluaran pasal 19, di situ sebelum Tuhan memberikan firman-Nya, di situ Musa kembali naik ke atas gunung. Ini di padang gurun Sinai. Nama padang gurunnya padang gurun Sinai, tapi ini sebut Gunung Horeb. Ini sebuah gunung yang sama yang kemudian nanti akan dinaiki lagi oleh Musa, dan di situ Tuhan akan memberikan 10 hukumnya. Dan disitulah mereka akan beribadah. Poinnya apa? Keselamatan itu menikmati kuasa Allah. Untuk apa? Untuk kita setelah selamat tidak berhenti begitu saja, tetapi kita kembali dipanggil untuk beribadah. Dan ayat 8 akan membawa kita kepada, dikatakan di sini, Tuhan akan membawa kita kepada sebuah negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keselamatan kita Tuhan sudah tentukan tujuannya. Keselamatan kita adalah keadaan di mana kita akan berjalan menuju sebuah tempat yang akan berlimpah susu dan madu. Itulah yang orang Israel amini pada waktu itu, dan hari ini kita pun mengamininya sebagai sebuah langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu, hari ini kita masih ada di dalam sebuah perjalanan. Perjalanan untuk kita menantikan sebuah langit dan bumi baru itu. Tetapi tujuan kita tidak akan bisa diubah-ubah lagi. Namun perjalanan ini kita akan lalui dengan sebuah tanda yang pertama, bahwa keselamatan itu membawa kita untuk beribadah. Ayat 12 kembali saya bacakan bagian akhirnya. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Orang-orang yang diselamatkan akan menjadi orang-orang yang harusnya punya kesadaran tinggi untuk beribadah. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita punya kerinduan besar untuk beribadah lagi dan lagi? Baik di dalam ibadah, di dalam kita merayakan ibadah hari Minggu, ibadah raya, maupun setiap keseharian hidup kita menjadi sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Keselamatan tidak berhenti ketika kita terima Tuhan Yesus, dibaptis setelah katekisasi yang begitu panjang, dan setelah itu selesai lalu kita menjadi katakanlah KTP Kristen atau punya surat baptis dan lain sebagainya. Tidak berhenti sampai situ. Tetapi bagaimana kita akan berjalan, bertumbuh. Perjalanan umat Tuhan masih akan terus dilalui dengan berbagai macam lika-liku kehidupan. Tetapi di sini Tuhan mengatakan sebuah tanda, ayat 12. Kuasa Allah akan membawa mereka ke sebuah gunung yang sama, gunung untuk kembali mereka beribadah lagi. Dan di situ mereka baru akan menyadari bahwa inilah Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang memanggil Musa di Gunung Horeb, yang akan membawa umat Tuhan berjalan dengan melewati berbagai tulah dan kemudian keluar dari Mesir sampai akhirnya kemudian mereka beribadah kepada Tuhan. Di situ mereka akan mengalami sebuah perjumpaan yang lebih dalam kepada Tuhan. Tuhan yang menyatakan diri dengan hukumnya, Tuhan yang menyatakan diri dengan lebih besar, dan di situ nanti kita akan melihat ayat-ayat berikutnya bicara tentang identitas Tuhan, aku adalah aku dan lain sebagainya. Tapi sampai di sini kita bisa merenungkan bahwa keselamatan itu akan membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Keselamatan membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bapak Ibu, kita melihat perjalanan umat Tuhan itu adalah perjalanan yang begitu panjang. Tetapi mereka akan menjadi sebuah umat yang dikeluarkan dengan berita apa? Berita di mana Musa selalu kembali nanti mengatakan kepada Firaun, biarkanlah umat Tuhan pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Berulang kali Musa akan ulangi hal-hal ini, akan terus debatkan Firaun dengan mengatakan, biarkan umat Tuhan pergi supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Di situ kita melihat beribadah berarti adalah sebuah keadaan yang tidak bisa dilakukan di Mesir.
Beribadah bagi umat Israel adalah sebuah keadaan di mana mereka harus pergi keluar, mereka menjadi sebuah umat, mereka datang secara khusus, mereka dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau Israel sama saja seperti bangsa-bangsa lain yang beribadah kepada dewa-dewanya masing-masing. Tuhan mau umatnya adalah umat yang secara khusus beribadah, dan di ibadah itu mereka menikmati Tuhan yang kudus. Maka di sini kita melihat perenungan ketiga adalah keselamatan itu berbicara untuk tentang kuasa Allah. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk membawa kita beribadah dan beribadah di dalam kekudusan. Beribadah di dalam kekudusan. Inilah 3 perenungan yang bisa kita renungkan, tetapi ketika kita melihat ini sebagai blueprint, kembali saya mau membawa kita untuk mengingat lagi bahwa pada akhirnya semua ini digenapi secara sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada akhirnya yang keselamatan itu ditunjukkan pertama inisiatif Allah. Dan kita melihat Yesus pun adalah anak Allah yang berinisiatif turun ke dalam dunia. Kita tidak menjadi orang-orang yang perlu mengejar inisiatif diri kita sendiri untuk memberikan persembahan-persembahan tertentu kepada Tuhan. Memberikan ritual-ritual yang menyogok Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita melihat Yesus Kristus yang berinisiatif turun ke dunia. Yang kedua, kita melihat Yesus Kristus yang hadir di tengah dunia memberikan penyertaannya. Kita melihat saat ini kita diberikan Roh Kudus untuk bisa menuntun langkah kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita melihat ini adalah kuasa Allah untuk membawa kita, orang-orang yang diselamatkan ini, beribadah dan menikmati kebaikan Tuhan di dalam ibadah kita. Mari kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh bisa merenungkan lagi dan lagi semua berita keselamatan, berita yang kembali kita sudah selalu dengar setiap minggu, setiap waktu di dalam perenungan kita. Tetapi hari ini kita di dalam momen Paskah, momen-momen Jumat Agung, kita kembali diingatkan keselamatan itu adalah sebuah inisiatif dari Allah. Allah yang memberikan segalanya untuk engkau dan saya. Allah yang rela memberikan segala apa yang berharga bagi dirinya untuk diberikan kepada setiap kita. Semua berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan untuk bisa kita miliki. Mari kita menjadi umat yang kembali mengingat inisiatif Allah. Dan disitulah semua apa yang kita lakukan, semua persembahan hidup kita ditujukan karena kita punya Tuhan yang sudah lebih dahulu memberikan segala-galanya bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa kami bukan orang-orang yang bisa berinisiatif. Kami orang-orang yang harusnya merespon anugerah-Mu, karena pada dasarnya kami mati di dalam dosa-dosa kami. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang berinisiatif atas hidup kami, memberikan keselamatan, memberikan berita anugerah, dan disitulah hidup kami mau digerakkan ya Tuhan. Hidup yang tidak digerakkan untuk terus mengejar sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Karena kami mau mendasarkan setiap kebutuhan terbesar hidup kami, kebutuhan akan hidup, kebutuhan akan keselamatan, semuanya didasarkan pada inisiatif daripada Tuhan. Sertailah perjalanan iman kami ya Tuhan. Kuatkan iman kami dan kiranya Tuhan yang memberkati supaya setiap apa yang kami lalui hari demi hari sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menjadi sebuah persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Berkatilah Tuhan dan kiranya Tuhan yang menolong kami bisa beribadah, menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menjadi manusia, menjadi tebusan bagi setiap kami. Kami berdoa. Amin.